wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, para pengurus takmir Masjid An-Nur yang saya hormati, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini alhamdulillah ditakdir oleh Allah bisa ngaji. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah. Amin. Salawat salamipun Gusti Allah mugi tansah kunjuk dumateng Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha sahibi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa bi karamatihim wa bi barakatihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satuni Gusti Allah wa malaikatahu lan piro-piro malaikat Gusti Allah iku yusholluna padha maca sholawat sinten Gusti Allah kali para malaikat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh shollu moko maca sholawat sapa wong akeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko padha maca sholawat sapa sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu lan padha maca Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ngaji tentang perintah baca sholawat. Di sini Allah mengumumkan dirinya sendiri dan para malaikatnya bahwa Allah dan para malaikat ini yusholluna ala nabi pakai fi'il mudhari, artinya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi berarti senantiasa memberikan rahmat takzimnya kepada rahmatnya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti. Kalau malaikat membaca salawat kepada Nabi berarti malaikat itu senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah atas Nabi. Padahal Nabi itu maksum. Nabi itu sudah tidak ada dosanya. Tetapi
para malaikat tidak berhenti memohonkan ampunan terhadap Nabi. Apanya yang harus diampuni? Artinya kalau tidak ada dosanya, maka pahala yang akan ditambahkan terus menerus kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti kita umpamanya. Kita beristighfar, kita baca la ilaha illallah, satu kali diampuni segala dosa, apalagi dipanjangkan. Kau baca lagi, tetap mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa bersih. Kita baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali baca sholawat dapat 10 rahmat dari Allah. 10 kali kita baca sholawat dapat 100 rahmat dari Allah. 100 kali kita baca sholawat kita akan mendapat 1000 rahmat dari Allah. Satu kali rahmatnya Allah saja, satu rahmatnya Allah, kasih sayang Allah akan menghapus dosa. Apalagi 10, apalagi 100, apalagi ribuan. Kau tetap membaca sholawat, dosa bersih, pahala terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ini. Wal ayatu utawi ayat. Wah ini wasallimu lan moco uluk salam sapa sira kabeh ing Kanjeng Nabi tasliman kalawan selamat salam ingkang bagus. Wa qulu assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi ada perintah membaca sholawat, ada perintah membaca salam. Makanya sholawat itu yang jangkep itu sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang penting. Kalau sholawatnya itu sallallahu, nah katanya anak pondok ini fi'il madi sallallahu, maka bukan wasallim tapi wasallam. Nah, tak ulangi biar tidak salah sampean. Bapaknya itu imam Jumat itu khotib itu khutbah keliru juga itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Keliru. Kuali. Kalau sallallahu alaihi wasallam, kalau sholli wasallim. Tuh. Terus wal ayatu utawi ki ayat iku tadullu nutuake opo ayat innallah tadi itu ya ayyuhalladzina amanu itu ala wujubis sholati ing atase wajibe maca selawat wassalami lan maca salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih wajib. Mengapa wajib? Ya Allah aja kok baca sholawat kok, malaikat aja baca sholawat kok. Masa umatnya yang butuh syafaat? Allah kan tidak butuh syafaat, malaikat juga tidak butuh syafaat. Baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, diumumkan lagi. Maka di sini Allah mewajibkan bagi kita membaca sholawat. Katanya sunnah. Oh ya, tunggu dulu. Urut-urutannya itu, urut-urutannya wajib di sini, wajib. Wajib satu ketika sholat. Sholat tanpa sholawat tidak diterima kan. Doa tanpa sholawat nak nyampe. Maka di sini ini wajib. Semua kita ingin sholatnya diterima, wajib pakai sholawat. Semua kita ingin doanya diterima oleh Allah, wajib pakai sholawat. Semua kita ingin diaku
sebagai umat Kanjeng Nabi, semua kita ingin mendapat syafaat dan pertolongan Kanjeng Nabi, wajib baca sholawat. Pingin dapat syafaat, pingin masuk surga, tapi orang gelem maca sholawat, ya tidak bisa. Maka di sini dikatakan wajib, harus baca sholawat, harus baca sholawat. Kalau kita tidak mau membaca sholawat sama sekali, tidak mau sama sekali, dosa terus. Kenapa? Karena sholatnya ada banyak sah. Karena makanya dicantumkan oleh para ulama bahwa baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu rukun daripada rukunnya sholat. Itu. Dah baca sholawat kurang rukunnya, jangankan mau diterima, sah aja ndak sah, kena rukunnya ndak cangkep. Terus kapan yang paling wajib? Di sini diterangkan wakilah dan dawakit. Tajibu wajib opo as-salatu maca sholawat kullama jaro dzikruhu kullama jaro indal samangsane mili opo dzikruhu lumaku opo dzikruhu nyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulihi karena ono dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rohima komprong opo amfurojulin irungi wong lanang zukirtu kang den sebut sapa ingsun indahu indal sandinge wong lanang falam yusolli moko ora maca sholawat sapa wong lanang alaihi ing atase fadakhala moko bakal moko mlebu sapa wong annara ing neraka. Ini minta maaf, ini yang paling penting saya sampaikan saat ini. Kata Nabi, sangat rugi orang itu jika di depannya disebut namaku, nama beliau disebut falam yusolli alayya, kemudian dia itu tidak langsung menjawab dengan bacaan sholawat kepadaku, fadakhalan nar, masuk neraka. Di sini dasarnya wajibnya membaca sholawat. Maka saya minta ini, betul-betul saya minta, ini salah saya kalau saya tidak sampaikan ini. Sangat salah banget saya kalau tidak saya sampaikan. Kalau ada asma beliau disebut kemudian kita tidak membaca sholawat, maka neraka. Padahal terusnya ganjarannya kata iya, tapi ini dicatat. Pada waktu nama Kanjeng Nabi disebut tidak mau baca sholawat, tidak mau menjawab dengan sholawat, dikatakan orang yang paling bakhil, orang yang paling medit oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang jawabannya tidak ngerti. Oh, pas kata dijawab ya apa? Apa jawabannya? Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Allahumma shalli alaih, tidak masalah. Singkat, yang paling singkat Allahumma shalli alaih. Kita tahu. Jangan shalli alaih, jangan begitu, kurang. Allahumma-nya di bawah. Allahumma shalli alaih. Kalau lengkap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jangan soabot. Coba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kan enak tak? Lah kalau sudah begitu
dakhalal jannah. Enteng merubahnya itu. Dari tadi itu kalau tidak jawab itu masuk neraka. Setelah jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, langsung surga. Kok canggih katanya jawabnya. Makanya alhamdulillah dengan adanya majelis-majelis sholawat di lapangan, di gedung-gedung, saat ini kan sholawatnya pun nyumrambah umum tong lapangan, ono Habib Syekh, ono Habib Zainal Abidin, ono Subhanul Muslimin, macam-macam, sampai ono jenenge apa, lahar mania, sampai ono lahar mania, lahar barang. Ada Ahbabul Mustafa, macam-macam. Itu alhamdulillah gegap gempita itu. Kalau asma beliau disebut langsung bersolat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Itu adalah pembudayaan masuk surga. Pembudayaan masuk surga. Fa'abada muka-muka Gusti Allah, fa'abada muka-muka ngaduhake hu ing neraka Allahu sinten Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari neraka. Jadi fa'abadaha Allah pun. Kalau pada selain Kanjeng Nabi gimana? Ulama, sahabat, tidak boleh. Sallu alaihi, tidak boleh. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Pun an Abi Hurairah, sangking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa amma Roba ni Yasir, sangking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dawu Kanjeng Nabi dawu innallaha ta'ala khalaqa malakan a'tahu sam'al khalaik kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamah fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan illa samahu bi ismihi wasmi abihi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan segala bacaan dari manusia, dari semua makhluk. Malaikat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kubur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas kubur. Ya tidak ada orang yang melihat. Namanya malaikat. Terus mulai kapan itu? Mulai kubur itu ada sampai kiamat. Ila yaumil qiyamah. Maka fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan, kalau ada umatku membaca solawat kepadaku illa sammahu bi ismihi wasmi abih, maka malaikat itu langsung melaporkan kepada beliau, menyebut nama orang yang membaca sholawat sekaligus menyebut ayah atau orang tua dari yang membaca sholawat. Jadi kita membaca sholawat satu kali, dilapor nyampe kepada Kanjeng Nabi, nama kita disebut oleh malaikat itu di hadapan Kanjeng Nabi, nama ayah kita juga bin siapa gitu. Yang baca sholawat itu Tomo, di BJB, di Sukodadi moco,
serakalan. Langsung dilaporkan, ya Rasul, ada umat sampean namanya Tomo, ayahnya namanya Supriyadi. Langsung ya, langsung disebut. Jadi yang dapat itu bukan hanya orang yang membaca sholawat, yang dapat pahala, yang akan dicatat sebagai calon penerima syafaat besok di hari kiamat, bukan hanya yang membaca sholawat, tetapi juga ayahnya, ibunya sama, mau oleh wong loro. Cuma kan umumnya bin siapa gitu ya, bin siapa tuh. Ibu kadang-kadang tidak disebut, padahal ya dapat juga. Bisa-bisa lebih banyak pendapatan ibunya. Pun ini hadirin, yang paling penting kita ketahui yang semacam ini. Jadi mari barangkali di kantor ingat dengan ngaji ini sampean baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat yang paling mudah sampean baca. Ya kalau pingin yang paling panjang sholawat, apa-apa. Sholawat badar, salatullah, salamullah, sampai selesai. Kan sekarang sudah enak di HP itu ya. Sampean tidak usah cari sholawat apa-apa, untuk cari di kitab apa bawa ke kantor. Ya HP sampean itu sholawat badar. Sampean mau sholawat apa, keluar di Google sudah lengkap. Mau sholawat Uhud biar mendapat barokahnya syuhada Uhud, sholawat Uhudiyah, keluar sholawat Uhudiyah. Ya Rabbi salli wa sallim adadal baradi, itu sholat Uhudiyah. Kalau sholat badar sampean kan sudah kenal semua itu, walaupun sampean tidak hafal semua. Bedanya tidak hafal sampai ke bawah gitu. Kalau sholatullahnya kan kadang-kadang terbalik-balik gitu. Lalu baca. Langsung dilaporkan oleh malaikat yang ada di atas kubur beliau. Disebutkan nama kita, disebutkan nama kedua orang tua kita. Nama kedua orang tua kita. Artinya apa? Selagi kedua orang tua kita itu muslim, catatannya muslim, maka kapan dan di mana, berapa jumlahnya, dengan gaya apa kita baca sholawat, ayah ibu kita yang masih hidup, yang sudah dipanggil oleh Allah, tetap mendapatkan aliran pahala dan disiapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho. Terus malaikat itu berkata, ya Muhammadu, Kanjeng Nabi, inna fulana ba'na fulan, ini ada orang membaca sholawat namanya Muhammad, anak daripada Ahmad, shalla alaika, sedang baca sholawat kepadamu. Kemudian qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'atuni Gusti Allah taala alaihi maulur sin Gusti Allah wakalah makilakan bini ing ingsun malaika ini ing rong malaikat fala uzkaru moko ora den sebut sapa ingsun inda muslimin ing dalem ngarsane wong Islam, fa yusolli moko maca sholawat sapa muslim alayya illa qala angin ngucap fa illa qala
aing ngucap dzanikal malakan ghafarallahu lak. Dzanikal malakan utawi mengkono-mengkono malaikat loro ngucap qala dzalikal malakan ngucap sapa malaikat loro ghafarallah wis ngapura Allah sinten Gusti Allah lakah maring sira. Pertama, orang membaca sholawat menyebut asma Nabi di depan seorang muslim, pertama ya tidak baca sholawat, tidak jawab, maka dua malaikat itu berkata masih berkata, ya Allah masih mengampuni kamu walaupun kamu sekali tidak menjawab ini, tapi jangan diulangi ya, gitu sama malaikat. Kemudian ada malaikat dua itu. Kemudian watakulul malaikatu, para malaikat ngucap jawaban alin jawab lahuma maring malaikat loro, amin, mudah-mudahan diterima doa kamu. Dengan doa itu mendoakan orang yang tidak jawab itu, kan dua malaikat itu masih kasihan sama kita itu. Ya mudah-mudahan Allah masih mau mengampuni kamu walaupun kamu tidak menjawab, padahal asma kanjeng Nabi sudah disebut di hadapan kamu tidak mau menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, tapi mudah-mudahan kamu masih diampuni oleh Allah. Amin. Para malaikat yang banyak itu mengatakan amin. Tapi kedua kalinya begini, kedua kalinya wala uzkaru lan ora den sebut sapa ingsun inda muslimin ing dalem sandinge wong Islam falam yusolli muka ora maca sholawat alaya ing atas. Setelah disebut lagi asma kanjeng Nabi kok tetap tidak membaca sholawat, menengai koyok-koyok tidak mendengar, illa qala angin ngucap sapa dzanikal malakan malaikat loro mauku yang mewakili kanjeng Nabi mengatakan la yaghfiru saiki ora bakal ngepuro Allah sinten Gusti Allah lakah maring sira. Lah kalau kedua kalinya ini kamu tetap tidak menjawab, maka Allah tidak akan mengampuni kamu. Wa taqulul malaikatu, maka ngucap para malaikat jawaban halen jawab lahuma maring malaikat loro amin, dungane malaikat loro amin, diamini juga oleh para malaikat. Allah tidak mengampuni kamu, malah malaikat itu mengatakan amin, mudah-mudahan doamu itu diterima. Ya akhirnya dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya ini paling penting yang seperti ini. Ini sampai dibahas semacam ini tentang menjawab membaca sholawat ketika asma kanjeng Nabi disebut. Terus-terusan ya Romo, terus-terusan kan tambah enak. Istilahnya di sini kesepakatan kalau kita ini mendengar asma Nabi, ya kalau sama-sama baca sholawat, asrokolan, kan sama-sama menyebut asma Nabi, ikut membaca, itu aja. Jadi tidak kena hak, tidak kena ancaman untuk tidak diampuni oleh Allah. Ini berat, memang semacam ini berat. Pun
An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sallamu qain dalam tatkalane ndiki masih ini ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijab ma min du'ain ora ono saking donga illa bainahu angin ing dalem antarane donga wa bainas sama lan antarane langit hijabun ono penghalang. Kalau doa, kita berdoa kepada Allah panjang pendek sampai nangis sekalipun, itu antara doa kita dengan langit masih terdapat beberapa penghalang. Hijab itu penghalang. Hatta yusalliya, sehingga maca sholawat sapa wong kang donga, atau hatta yusalla, sehingga den sholawat den wacani sholawat apa ndonga ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibacakan sholawat. Plus jadi doa banyak numpuk, tidak sampai ke langit itu karena hijabnya tebal. Baru kalau ada baca sholawatnya langit terbuka ke atas ini. Itu tergantung kekuatan sholawatnya, tergantung kekuatan sholawatnya. Maka dari itu, kalau setiap ada acara apa saja, terutama di kalangan para ulama, di pondok pesantren, para ulama, sing tak arani ulama itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau dulu ahli sunnah wal jamaah, saya tidak akan mengatakan itu para ulama, sebab mereka itu yafiruna minal ulama. Jadi ciri-cirinya yang namanya ulama itu senang baca sholawat karena mengamalkan kitab ini, mengamalkan hadis-hadis ini. Jadi di kalangan para ulama, sehingga santrinya para ulama atau jamaah pengajiannya para ulama kalau mengadakan acara di rumahnya pasti diadakan bacaan sholawat, pasti diadakan bacaan sholawat. Untuk apa? Pertama, supaya doa yang akan disampaikan kepada Allah, permohonan daripada yang punya hajat itu cepat dikabulkan oleh Allah. Satu, apalagi ini noveltinya ini pemahaman yang baru yang harus sampean terima. Kenapa setiap acara itu seperti di sini Maulid Nabi ada sholawat. Kemudian setiap orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok dikeraskan, kasrokolan mesti keraskan. Ndi ono ong hadroan sholawatnya itu ya Nabi salam, ya ndak kan mesti keras itu. Ya Nabi salam alaika, kan pasti keras begitu. Padahal ada dawuh man shalla alayya wa rafa'a sautahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang ghafarallahu lahu dzunubahu, semua dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang membaca sholawat dan dikeraskan bacaannya, suaranya dikeraskan, langsung diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka dari itu dengan asyrokol yang diberi contoh oleh para ulama itu kemudian keras-keras, suaranya keras, nyaring dan sebagainya, itu marai sing maca sholawat yang ada dalam forum itu diampuni dosanya. Loh, orang yang telah diampuni dosanya apalagi banyak,
yang baca sholawat, yang punya hajat bisa diampuni dosanya. Mesti yang punya hajat itu akan juga baca sholawat yang keras. Kalau sudah sama-sama diampuni oleh Allah, sa'terob diampuni semua sama Allah. Kemudian ada seorang ulama yang memimpin doa yang telah diampuni oleh Allah, ulamanya diampuni oleh Allah, yang memimpin doa, yang amin sak terop, sak gedung, sak lapangan sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dari dosa, kemudian amin, maka doanya tepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya. Kalau di luar ahlu sunnah wal jamaah, tak ada yang semacam itu, baca sholawat keras apalagi bersama-sama, karena sudah kadung mengklaim itu bid'ah. Bagaimana doa akan diterima oleh Allah kalau dosa-dosa masih belum diampuni? Mulane golongane Pak Rohim, akad nikah ada sholawat, ada hadroh, haul nyelamati wong mati kirim doa, ada sholawat. Nempati rumah baru ono hadro, ono baca sholawat. Setiap ada acara apa saja itu pakai sholawat. Ya tujuannya seperti itu. Satu, jebol langit. Kedua, supaya yang punya hajat dan yang hadir semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersih dari dosanya. Mulai toko undangan dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka ditunggu oleh Allah, ditunggu oleh rahmatnya Allah, ditunggu oleh barokah yang banyak dari Allah. Rizkinya bisa lancar, bisa barokah, hidupnya bisa tentram, bisa barokah, rumah tangganya, anaknya bisa soleh dan solihah, karena orang tuanya senantiasa diampuni oleh Allah. Barokahnya baca sholawat dengan keras. Mulai nih jenengan itu di sini ada ndak apa kumpulan baca sholawat rutin setiap malam Jumat? Dan adakan, ayo adakan. Orang 5 datang, orang 5 bersolawat. Apalagi ini kan sudah lebih dari 10 ini, lebih dari 10. Asrokolan, ada Ustaz Hasan, suruh memimpin Ustaz Hasan itu. Tidak usah terbangan. Yang paling penting baca sholawatnya. Wa rafa'a sautakum, wa rafa'a sautakum, wa rafa'a, apa suara sampean itu keras, tidak bisik-bisik, sebab ada maziahnya tersendiri, ada kehebatan tersendiri. Ini hadis, kitabnya banyak yang menerangkan ini. Syarah Tangkihul Qaul menerangkan hal ini. Kemudian di Al-Qar An-Nawawi menerangkan semacam ini. Di Jam'ul Jawami nerangkan semacam ini. Banyak kitab yang menerangkan ini. Biarkan orang lain itu mengatakan walah dhaif dan sebagainya, ya nggak ngerti soalnya. Kitab-kitab yang semacam ini memang ada kalanya yang dicantumkan di sini hasil riyaboh dari ulama yang nyusun kitab ini. Jadi kadang-kadang tidak ada di Bukhari Muslim, tidak ada Bukhari Muslim itu. Imam Bukhari lah barusan, Imam Muslim itu juga barusan. Yang ngarang kitab-kitab seperti itu sudah jauh sebelumnya. Tuh, lebih hebat dari Bukhari, lebih hebat daripada Muslim. Gitu. Hadirin sekalian, ini jadi kesimpulan ngaji saya ini sekarang ini, satu, jika disebut asma Kanjeng Nabi kapan saja, di mana saja harus gateni dengan membaca sholawat. Apa? Kalau tidak membaca sholawat, asma Kanjeng Nabi disebut satu kali masih didoakan oleh 2 malaikat untuk
diampuni oleh Allah. Tetapi kalau sudah 2 kali disebut asma Kanjeng Nabi, apalagi sampai berkali-kali kok tidak baca sholawat, maka didoakan oleh 2 malaikat tidak mendapatkan ampunan Allah. Sing amin para malaikat kabeh. Gak enak. Nomor 2, resume dari apa yang saya sampaikan dalam kitab ini. Setiap ada acara apa saja yang mengumpulkan orang banyak, hendaknya dilakukan bacaan sholawat Nabi dengan keras. Ya opo bahasain namanya asyrokolan. Apa? Asyrokol. Kenapa asyrokol? Karena pasti orang itu yang memimpin pasti ada asyrokol. Kalau yang dibai asyrokol badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husni kama ra'ayna qattuya wajhas sururi. Kalau yang Simtud Duror dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu asyraqal kaunub tihaja, sama-sama asyrokolnya. Makanya berdiri dalam membaca sholawat disebut asyrokolan. Nek coro Pak Rohim serakalan, betul kan serakalan, asyrokolan. Sekarang ada lagi yang rotok keren, makom. Nah, makom soalnya makom bukan makam. Nah, ada makom berdiri. Apa acaranya? Makom. Makom berarti berdiri membaca sholawat. Apa manfaatnya ketika itu? Jebol langit, dedel langit, dedel langit. Yang kedua, dedel langit supaya doa cepat diterima. Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada yang punya hajat, kepada yang asyraqal, kepada yang baca sholawat, kaum yang kumpul pada waktu itu. Bersih sampai dosanya bersih sih. Andai kata pulang kok ngeluh, vertigo kumat, akhirnya tidak sampai ke rumah sakit, akhirnya. Tapi tidak kan, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kalau seperti itu langsung disambut oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dia bersih dosanya dengan sebab membaca sholawat kepada beliau. Ditunggu oleh syafaat beliau. Pasti bisa dipastikan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar bagi kita semua. Maka pantas kalau Rasulullah itu senantiasa berpesan kepada kita yang punya anak, adibu auladakum bi thalathi khisalin bi hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Quran. Didik anakmu itu dengan 3 hal. 1, cinta kepada nabimu. Caranya cinta kepada Nabi, mendidik anak mulai dari kandungan, baru lahir, akikoan, sampai besar, ajari dan diperdengarkan. Pada waktu ada di kandungan, perdengarkan senantiasa bacaan sholawat kepada beliau. Anak akan merekam, pita anak yang masih baru akan bisa merekam sholawat. Kalau anak itu dari kandungan sudah merekam bacaan sholawat, lahir diakikoi ada bacaan sholawat, apalagi setiap hari mendengar bacaan sholawat, maka tercetak dan terukir dalam otak dan hati anak, dalam rohani anak itu sholawat. Kalau sudah begitu, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan muncul, akan tumbuh dan berkembang. Ini yang dinamakan didik anakmu dengan cinta kepada Nabi, cinta dengan membaca sholawat. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, didik anakmu